teman-teman. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Saya Randy Mulia Basuki dengan NIM V0223061. Kemudian saya Kinandi Putri Sejati dengan NIM V0223046. Saya Tiwaini dengan NIM V0223090. Saya Chandra dengan NIM V0223017. Kita berada di Museum Radia Pustaka. Museum Radia Pustaka merupakan museum tertua kedua di Indonesia setelah Museum Nasional yang berada di Jakarta. Museum Radia Pustaka didirikan pada 28 Oktober 1890 oleh KRA Sosrodiningrat pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10. Museum Radia Pustaka ini berada di tengah-tengah kota Surakarta, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi nomor 274 Sriwedari, kota Surakarta. Side produk yang ada di Museum Radia Pustaka berupa koleksi-koleksi peninggalan dari masa Hindu-Buddha, Kerajaan Mataram Islam, dan masa kolonial Belanda. Ruangan pertama yang kita kunjungi adalah koridor. Dalam ruangan ini terdapat koleksi topeng yang diangkat dari kisah Panji, di mana topeng dengan berbagai karakter yang digunakan dalam peralatan seni tari, serta peralatan kisah Panji merupakan penggambaran watak manusia. Lalu ada juga berbagai macam belangkon seperti belangkon Surakarta, belangkon Yogyakarta, dan juga belangkon yang biasa dikenakan ulama pada masa Kerajaan Mataram Islam yakni bernama Dulban Putih. Serta ada juga beberapa hiasan kepala prajurit Keraton Surakarta yang biasa digunakan saat upacara keraton. Selain itu, terdapat pula senapan bernama bedil pada zaman VOC abad 16 sampai 17 Masehi. Dan terakhir ada juga patung KRA Sosrodiningrat selaku pendiri Museum Radia Pustaka. Berikutnya adalah ruangan keramik. Ruangan ini menyimpan berbagai macam koleksi peralatan makan keluarga kerajaan, mulai dari piring, tempat buah, mangkuk, cangkir, teko, gelas, dan lainnya. Selain itu, terdapat juga piala porselin dan orgel yakni alat musik, di mana kedua hadiah tersebut merupakan pemberian Napoleon Bonaparte pertama untuk susuhunan Pakubuwono keempat dalam rangka kelahiran putra Napoleon pada tahun 1811. Napoleon Bonaparte I dan Pakubuwono keempat memiliki hubungan persahabatan yang baik. Selain itu ada juga piring sewon, yakni biasanya digunakan untuk memperingati 1000 hari wafatnya keluarga atau kerabat kerajaan. Berikutnya ada ruangan arca perunggu. Di ruangan ini tersimpan koleksi arca-arca perunggu, salah satunya bernama Avalokiteswara, peninggalan zaman Buddha. Selain itu, ada alat-alat yang terbuat dari tembaga pada zaman tembaga. Ada pula prasasti Mantiasi yang isinya pemberian tanah sima kepada patih di Mantiasi karena sudah menjaga keamanan Kuningan pada saat pernikahan Raja Watungkara. Berikutnya adalah ruangan manuskrip, yakni ruangan yang menyimpan 400 buku Jawa kuno yang berisi kekayaan budaya Jawa dengan cerita wayang, sejarah keraton, jamu, tari, musik gamelan atau karawitan, pawukon, dan juga buku Jawa Cap. Berikutnya kita menuju ke ruang tengah atau ruang etno, di mana pada ruangan tersebut terdapat gamelan ageng peninggalan KRA Sosrodiningrat berbahan perunggu bernada slendro belok. Selain itu, terdapat juga beragam koleksi wayang seperti wayang beber, wayang golek, wayang suket, dan wayang kulit dari zaman Pakubuwono ke-10 sebagai media hiburan rakyat yang penuh makna, menggambarkan filosofi kehidupan yang mendalam. Pada ruangan ini terdapat juga benda pusaka keraton yang bernuansa mistis bernama Candek Rajamala, yakni bagian depan perahu dengan bentuk raksasa berambut. Rajamala dipercaya mampu memberikan keselamatan dari berbagai bahaya untuk perahu yang dulu digunakan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono IV bersama Permaisuri Kanjeng Ratu Kencanawungu ketika berpesiar di Sungai Bengawan Solo. Ada beberapa ikon pada arca batu. Yang pertama ada arca lingga, di mana arca lingga ini merupakan simbol dari kelamin laki-laki. Selain itu ada juga arca Ganesha yang ditemukan di Prambanan,
Ganesha merupakan dewa penyelamat dunia dari kehancuran. Selain itu ada juga Artadirga Mahisa Suramardini bertangan 8 yang ditemukan di Prambanan yang merupakan istri dari Dewa Siwa. Kali ini kita akan melihat event membatik ceria yang diselenggarakan oleh pihak Museum Radia Pustaka. Event ini digelar untuk memperingati Hari Batik Nasional. Dan event ini diselenggarakan di City Wall dengan maksud agar jikalau ada masyarakat atau pejalan kaki yang ingin mencoba batik bisa turut serta dalam acara. Untuk target utama dari event ini adalah pelajar sekolah menengah pertama dengan tujuan mengenalkan dan melestarikan budaya Indonesia kepada anak-anak muda. Jika dalam bahasa Jawa disebut nguri-nguri budaya Jawi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara membuat batik secara tradisional. Untuk singkatnya, yaitu yang pertama adalah membuat pola. Membuat pola ini dengan menggunakan pensil atau sejenis. Untuk pola yang digunakan pada event kali ini adalah flora dan fauna. Kemudian selanjutnya yaitu proses mencanting. Mencanting adalah menggambar pola dengan menggunakan lilin panas dengan alat yang bernama canting. Setelahnya, batik bisa diwarnai. Bisa dengan mencelupkan kain ke dalam pewarna atau mewarnai secara manual.